Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen akan mempresentasikan paper yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Aspek Sumber Daya Manusia dalam bentuk video PowerPoint. Paper ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang disusun oleh Galih Bonapito, Sulaiman, Lilis Suryani, Nadila Dwinda Ramadhani. Dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Dr. Andes E. Dedi Nurdin MM. Baiklah, karena ini adalah PowerPoint, maka hanya poin-poin penting saja yang kami tampilkan. Lebih lengkapnya, paper ini sudah kami emailkan ke email Bapak Dr. Andes E. Dedi Nurdin MM. Latar belakang rencana bisnis yang akan diimplementasikan melalui pembangunan proyek bisnis secara rutin memerlukan kelayakan aspek SDM-nya. Keberadaan SDM hendaknya dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah SDM yang diperlukan pembangunan maupun pengimplementasian bisnis dapat dimiliki secara layak atau sebaliknya. Dan tujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia. Next. Berikut kajian pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan paper ini. Pengertian studi kelayakan bisnis. Pengerti studi kelayakan bisnis atau kelayakan proyek apabila ditinjau dari susunan katanya dapat berarti studi merupakan penelitian sehingga mempunyai unsur-unsur data, sumber data, etika, metode, dan analisis serta adanya hasil dan pelaporan. Kelayakan mempunyai arti kata menguntungkan atau manfaat lebih besar dari biaya. Bisnis atau usaha merupakan kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan motivasi utamanya adalah profit. Melihat pengertian dari masing-masing suku kata di atas, maka pengertian studi kelayakan bisnis dapat diartikan secara sederhana sebagai yaitu penelitian terhadap rencana bisnis. Apakah rencana bisnis layak dijalankan secara menguntungkan dan terus-menerus. Pengertian studi kelayakan bisnis menurut ahli. Menurut Umar, tahun 2005, studi kelayakan bisnis adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam langkah pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut Kasmir dan Jakfar, tahun 2012, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Tujuan di sini ada tujuan, tahap, dan hasil studi kelayakan bisnis. Tujuan SKB menurut Kasmir dan Jakfa tahun 2012 yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pengawasan, mempermudah pengendalian. Tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis. 1. Tahap penemuan ide. 2. Tahap pengumpulan dan pengolahan data. 3. Tahap evaluasi. 4. Tahap mengambil keputusan. 5. Tahap rencana pelaksanaan. 6. Tahap pelaksanaan. Hasil studi kelayakan bisnis.
SKB dapat dibuat oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis adalah laporan tertulis atau dokumen. Isi laporan SKB menyatakan bahwa suatu rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif bagi aspek-aspek yang diteliti, sehingga layak direalisasikan atau justru sebaliknya. Aspek sumber daya manusia. Istilah sumber daya manusia secara umum adalah memposisikan manusia sebagai inti atau pusat dari semua rangkaian kegiatan bisnis dengan skill yang dimiliki. Oleh sebab itu, dimensi sumber daya manusia penting untuk dikelola dengan baik, mengingat berbagai karakter individu yang berbeda. Demikian pula dengan level skill, jenis skill maupun kelayakan individu yang diperlukan dalam bisnis juga beragam. Menurut Rifai 2006, sumber daya manusia merupakan orang yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kesiapan memberikan sumbangsinya untuk mencapai sebuah visi. Komponen SDM secara umum: A. Membuat rencana tentang sumber daya manusia. B. Deskripsi bisnis. Pemberian deskripsi bisnis yang jelas dapat membantu kesamaan langkah para karyawan. C. Melakukan perekrutan tenaga kerja, mengumpulkan tenaga kerja yang sesuai spesifikasi pekerjaan. Inilah gambar alur perencanaan SDM dan juga alur keputusan rekrutmen. Slide berikutnya ada komponen SDM secara umum. A. Menyeleksi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kegiatan sistematis yang menjamin bahwa tenaga kerja yang diterima adalah tenaga kerja yang memiliki skill sesuai sikon pekerjaannya. B. Menyamakan orientasi pada tenaga kerja yang lolos seleksi dan siap kerja. C. Menghasilkan produktivitas. D. Memberi motivasi untuk mengembangkan karir. E. Menilai prestasi kerja dan kedisiplinan. F. Mengutamakan selamat dan sehat dalam bekerja. G. Pemutusan hubungan kerja. Dan berikut gambaran alur seleksi juga alur PHK. Slide ke-10, implikasi pada studi kelayakan bisnis. Hasil studi aspek SDM hendaknya memberikan informasi dalam hal yang pertama, mampu membedakan antara merencanakan SDM dalam pembangunan proyek bisnis dan SDM dalam implementasi bisnis rutin. Yang kedua, menentukan kelayakan tiap MSDM seperti berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, penentuan deskripsi pekerjaan yang jelas, penentuan pekerjaan pelaksanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penentuan produktivitas, rencana pelatihan dan pengembangan, penentuan prestasi kerja, kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme PHK. Slide ke-11, hasil analisis. Hasil analisis terhadap elemen-elemen di atas berupa suatu pertanyaan, apakah rencana bisnis dianggap layak atau tidak layak? Jika rencana bisnis dinyatakan layak, maka studi akan dilanjutkan ke aspek yang lain. Namun sebaliknya, jika rencana bisnis dinyatakan tidak layak, dapat dilakukan kajian ulang yang lebih realistis dan positif sehingga kajian menjadi layak. Apabila memang sulit untuk menjadi layak, sebaiknya rencana bisnis ini diakhiri saja. Untuk slide yang terakhir, kesimpulannya, aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis merupakan fokus terpenting dalam sektor perkembangan ekonomi. Karena semua individu dapat menentukan takdir dari sebuah jalur bisnis dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan bisnis. Oleh karena itu, mengembangkan sumber daya manusia membutuhkan teknik tertentu yang mana akan terus dikaji dalam studi penelitian sehingga menciptakan pengkajian yang dinamis. Serta manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Adalah tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya.